Sam, Ya Mas Erwin. Sam, kan kamu psikolog, kamu sibuk ngajar, sharing, narsum, jadi bintang tamu here and there, sibuk juga posting dan lain-lain. Sosial media itu kan membuat orang, ini menurut kacamata saya ya, sosial media itu yang kita punya itu membuat seseorang itu kelihatan aslinya. Masa sih Mas? Maksudnya kalau maksudnya kalau orang itu ya suka flexing, kelihatan karakter aslinya. Kalau orang itu tertutup, kelihatan posting-postingannya kayak gimana. Kalau orang itu kayaknya sangat self-centered, itu kelihatan. Menurut saya, gimana Menurut Mas Erwin? Menurut kamu? Coba aku tanya dulu. Kalau menurut Mas Erwin, dengan melihat sosial media aku, aslinya Sam tuh gimana? Oh, kalau lihat sosial media kamu lebih kepada memberikan banyak insights tentang dunia psikologi, parenting, perempuan, dari kacamata perempuan, dari kacamata psikologi. Justru aslinya tuh enggak, karena kamu membungkusnya dengan pekerjaan kamu sebagai seorang psikolog. Itu yang saya lihat. Kira-kira kalau dari postingan aku orangnya introvert atau extrovert? Introvert lah. Bener. Ambivert sih sebenarnya. Oh, kamu ambivert? Ambivert. Oh, oke. Tapi ya berusaha untuk terlihat seperti extrovert kalau di sosial media, karena kan kita mau share gitu kan. Iya. Ya namanya juga branding kan ya Mas. Iya, gitu. iya. Maksudnya dengan aku waktu sebelum mulai main, aku sempat megang beberapa akun, aku jadi miminnya. Jadi aku yang bikin konten-kontennya mereka. Terus ketika aku memutuskan kayaknya gue harus main nih gitu, bikin konten, tapi bingung kan, karena kan kalau psikologi itu terlalu kaku. Gimana caranya untuk membuat sesuatu hal yang kaku itu jadi sesederhana mungkin dan bisa diterima dengan cara yang fun. Akhirnya research, temulah beberapa ide. Ya udah, kelakuannya begitulah gitu, yang harus mendobrak sisi, aduh gue kan jaim ya anaknya ya, pencitraan banget gitu, tapi harus menunjukkan sisi gue pokoknya mau mengedukasi orang-orang gimana caranya tentang parenting, tentang psikologi, tentang kesehatan mental yang sekiranya bisa diterima dengan mereka, tapi dengan cara yang tidak intimidatif. Karena biasanya kalau kita yang profesinya itu kayak profesi dewa gitu kan, kuliahnya lama, ngurusin masalah orang gitu, itu dilihat kan kayak aduh susah dijangkau gitu kan. Nah itu juga termasuk aku beberapa kali berdiskusi dengan rekan-rekan psikolog lainnya yang juga main sosial media. Kayaknya kita nggak bisa deh kalau bahasanya terlalu susah, kalau bahasanya terlalu pakai jargon-jargon ilmu psikologi. Dari situ yang mengolah kreativitas lagi, gimana ya bikin yang sesimpel mungkin, sefun mungkin, walaupun harus jadi badut. Terkadang harus merelakan diri menjadi badut. Iya, benar. Itu kan sosmed kamu. Iya. Yang kamu buat untuk tujuan memberikan edukasi dengan cara yang sangat humanis. Betul. Ya kan ya? Ya. Sangat ya on the ground. Ya. Yang tadi saya lontarkan pertama kali untuk memulai ngobrol-ngobrol kita itu lebih kepada masyarakat luas. Menurut kacamata saya, sosmed seseorang itu mencerminkan aslinya mereka menurut saya. Maksudnya yang tebel banget gitu ya, kayak suka A, suka B, suka C, itu akan kelihatan. Terus dari berapa banyak posting yang mereka tampilkan itu kelihatan sekali. Misalnya orang itu sangat selalu melihat dari kacamata dirinya, akan lebih banyak, saya nggak menyinggung profesinya ya, tapi kepada pribadi seseorang. Saya ngeliat teman-teman saya tampil dia terus, jadi memang dia pengen nunjukin tentang siapa dirinya gitu. Terus ada orang yang sangat introvert, jarang sekali menampilkan dirinya. Betul. Jadi lebih kepada sesuatu yang objek lain yang mereka tampilkan dan seterusnya. Itu menurut pandangan saya. Iya. Menurut pandangan saya gimana? Bener sih, karena kan ketika kita udah terlibat di sosial media, kalau tujuannya bukan mengedukasi ya, itu pasti kita mau sharing kan. Sharing apa aja. Kalau orang karakternya lebih ke extrovert, mereka akan sharing ya tentang apa aja diomongin, bahkan kadang nggak bisa pakai filter juga kan.
Jadi ya ngoceh aja gitu, cerita aja terus apa Iya. aja diposting gitu Iya, kan. iya. Jadi kadang kesannya jadi oversharing juga. Tapi kalau orang yang introvert seperti yang Mas Erwin juga bilang, mereka akan lebih cenderung nggak ngebahas tentang dirinya mereka dan mencari apa yang lebih objektif untuk dibahas. Iya. Itu ya, kita mau berbagi lah sebetulnya di dalam sosial media yang semakin banyak bervariasi dan algoritmanya, dan orang semakin terinspirasi karena mungkin efek dari pandemi. Gimana sih cara dapetin duit yang gampang dan instan dari sosial media yang sekarang juga semakin mudah untuk di monetize. Iya. Yaitu bikin orang jadi semakin mengolah bagaimana mereka untuk membuat konten dan konten yang ngikutin perkembangan zaman pasti menurutku, karena di setiap platform itu pasti punya karakteristik algoritmanya yang berbeda-beda. Terus kayak mereka pasti ada proses trial and error untuk dapetin niche-nya mereka tuh kayak gimana, Mas. Kalau misalnya kayak ya mungkin dia suka dengan fashion gitu, pasti nggak tiba-tiba dia nemu niche-nya adalah di situ. Pasti dia mulai, oh gue coba deh gitu, gue bahas apa dulu, oh ternyata kalau gue ngebahas tentang fashion, kalau baju gue begini-begini gitu, dengan ceritanya seperti ini, dibikin gitu skenarionya seperti apa, kok bagus ya feedbacknya ya. Terus akhirnya coba lagi kan, oh kok bagus ya, akhirnya terbentuk lah gitu personal brandingnya dia adalah misalnya influencer di bidang fashion. Iya. Gitu. Jadi memang penting sih kalau kita mau benar-benar memanfaatkan sosial media ini untuk ngebangun image-nya kita itu seperti apa, supaya kita nemu niche yang mau kita jual tuh kayak gimana. Interesting kalau ngomongin soal membangun citra. Karena ada satu kata kesadaran dan ketidaksadaran menurut saya dalam membangun sebuah citra gitu kan. Kalau jadi sadar, seperti misalnya orang-orang yang punya kepentingan untuk membuat dirinya terlihat menarik, walaupun memang secara manusiawi semua orang punya keunikan dan ingin menampilkan sisi itu yang membuat orang jadi tertarik dengan dia, terlepas introvert atau extrovert. Tapi kalau di panggung politik misalnya, kata pencitraan itu kemudian akhirnya berkonotasi negatif. Kamu setuju nggak? Sebenarnya bukan cuma di politik loh, Mas. Di semua aspek kita yang namanya kalau udah pencitraan itu pasti konotasinya jadi negatif. Kayak pencitraan lo ladylike gitu, pencitraan lo sok baik gitu, pasti udah langsung diplesetin kayak gitu. Even kita nggak ada kaitannya sama politik, karena orang ngerasa kenapa sih semuanya harus dicitrakan gitu, kenapa sih nggak bisa jadi diri lo sendiri aja di masa yang usia kita udah semakin dewasa nih. Karena orang kan, kita nggak perlu punya sosial media loh, Mas. Kita berkomunikasi ketemu kayak gini aja. Kalau kita sibuk, gue harus menunjukkan profesional look, gue harus nunjukin begini, gue harus begini, gue harus begitu. Itu semua udah pencitraan loh, yang akhirnya kita jadi nggak bisa terkoneksi karena ngerasa ini orang kayaknya topengnya kebanyakan deh. Jadinya nggak kerasa jujurnya lagi, nggak kerasa tulusnya dia lagi gitu. Kok semuanya dihitung ya jadinya gitu. Sedangkan kalau kita waktu masih muda, masih sekolah, kuliah, mana kita mikirin pencitraan kan, kita iseng sama temen kan, ya bisa dengan sadar kita iseng atau emang nggak sadar bawaannya, oh gue pokoknya pengen bikin suasana di lingkungan pertemanan gue nih heboh gitu. Ya kita kan saling iseng, saling ngeledek, dan bercandaannya beda kan. Makanya sering banget orang-orang yang ada di masa transisi dari remaja akhir masuk ke dewasa awal, mereka konflik tuh. Wah, biasanya udah selesai kuliah ya. Selesai kuliah terus aduh nih sekarang udah masuk usia kerja gitu, udah mulai kerja di perusahaan, harus bikin image nih, harus mulai jaim nih, udah nggak bisa nih bercandaannya kayak dulu lagi. Belum lagi konten-konten edukasi yang selalu bilang ngomongnya nggak boleh gini, ngomongnya harus gitu. Itu kan semakin diatur gitu kan. Itu udah termasuk pencitraan loh, Mas. Bukan cuman ngomongin politik atau ngebangun personal branding kita di Instagram atau di TikTok yang ya udah pastilah kita nyari follower kalau di situ kan. Tapi ada banyak orang yang nggak punya follower, nggak main sosial media juga, tapi mereka tetap sibuk dengan pencitraannya mereka karena itu mendukung progres perjalanan karirnya mereka. Nah disitulah gitu, semakin kita mengejar pencitraan, kita bisa semakin jauh dari diri kita yang sebenarnya, karena yang kita kejar adalah ideal self. Kayak citra diri di citra sosial kita itu bisa jadi berbeda
Karena kalau di psikologi citra diri itu kan disebutnya actual self. Kalau citra sosial itu bisa menjadi ideal self-nya kita yang bisa jadi conflicting di dalam diri kita. Kita yang aslinya misalnya orangnya heboh, bercandaan banget, tiba-tiba kerjanya di perusahaan multinasional yang harus jaim sama atasan. Iya, gitu kan kayak stres ya di dalam dirinya kan. Kocak banget ya. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan untuk ngukur batasan-batasan antara membuat citra itu dan kembali ke actual self. Iya. Ya kan, Sam? Betul. Ada nggak sih kayak langkah terbaik nih, kan banyak juga yang dengerin, yang nonton kita nih usianya ya baru lulus kuliah, mulai karir, first jobber, menuju 30 atau bahkan yang 40 juga kan masih gamang juga untuk menentukan what is my actual self versus my ideal self. Banyak, karena gini, kadang kita tuh nggak kenal sama diri kita sendiri loh Mas. Kalau Mas Erwin, aku yakin sangat kenal sama dirinya Mas Erwin sendiri. Dari mana kamu tahu? Harus dikasih tahu? Jangan bahaya. Karena gini, aku sendiri tuh beberapa kali mengadakan workshop tentang self discovery dan aku juga bikin buku tentang self discovery. Gimana kita menemukan diri kita lagi dan jatuh cinta sama diri kita lagi. Karena yaitu kita hidup di era yang serba modern, kita hidup di era yang semuanya, apalagi kalau di Jakarta metropolitan, kayak semuanya harus cepat dan lain sebagainya. Kita tidak lagi berfokus sama diri kita, tapi kita berfokus sama pencapaian kita, standar sosial kita, apa yang dibentuk oleh masyarakat kita, penilaian-penilaian itu terhadap diri kita. Bayangkan first jobber, mereka belum tahu nih cara wawancara dan lulus wawancara ketika mereka dapat tawaran kerja. Otomatis mereka akan cari tahu dong gimana sih cara ngejawab pertanyaan-pertanyaan user atau HR ketika mereka ditanya. Mereka akan latihan sebisa mungkin public speakingnya harus bagus, artikulatif mereka saat berbicara, pandangan ketika eye contact dan ketika bahasa tubuhnya mempresentasikan diri mereka seperti I am profesional loh, please hire me, gitu kan. Walaupun kita nggak harus bilang please hire me, tapi pick aura, me. Aura yang harus gue dong biar gue cepat dapat kerja gitu kan. Itu susah loh dikontrol loh. Makanya banyak orang kan ngalamin proses-proses penolakan, akhirnya dapat input, dapat feedback dari yang wawancara mereka gitu. Apa sih yang harus mereka improve lagi? Nah, improvement yang mereka lakukan itu sebenarnya membentuk mereka jadi ada di ideal self-nya mereka. Tapi seberapa dalam mereka tetap mengenal si actual self-nya dan punya motivasi untuk mendapatkan pekerjaan itu atas dasar feedback atau atas dasar gue emang sadar mau berubah. Karena dengan gue berubah, gue bisa mencapai ideal self gue dengan lebih smooth, dengan lebih luas, dengan lebih penuh rasa kesenangan dibandingkan motivasinya datang dari luar. Kamu tuh kalau mau kerja, kamu tuh harus begini. Jadi kalau kamu mau begini, kamu lakuin gitu. Tapi nggak ada kesadaran dari dalam dirinya. Akhirnya kan konflik. Ribet nih gitu, nyari kerja ribet banget sih gitu, kan gue orangnya begini, ngapain sih gue harus berubah gitu. Nah itu kan konflik di dalam dirinya dia. Nah itu yang membuat si actual self dan ideal self-nya ini jadi jaraknya semakin jauh nih Mas. Jadi kalau misalkan gini, ini adalah ideal self-nya, ini adalah actual self-nya. Yang bagus, ini tuh jaraknya deket, jadi bisa dikawinkan gitu. Proses-proses persilangannya itu, perubahannya dalam posisi yang oke, gak terlalu muluk-muluk, progresnya stabil. Tapi kalau tiba-tiba kita pengen ada di kondisi dapat kerja, ini kita ngomongin first jobber ya Mas ya. Kita pengen dapat kerja di perusahaan multinational company, tapi kita saat ini actual self-nya itu masih kuliah, gak bisa bahasa Inggris,
terus kita nggak tahu public speaking itu seperti apa, gapnya nih jauh banget loh. Nah si gap yang jauh ini disebut self discrepancy. Jadi diskrepansi diri yang dialami oleh individu yang jarak antara actual self dan ideal selfnya itu terlalu jauh, bikin dia jadi kayak gak bisa menggapai itu, semakin sulit untuk menggapai. Karena yang keluar jadi stres, yang keluar jadi cemas, yang keluar mungkin jadi gak termotivasi untuk belajar hal baru, karena ngerasanya pressure, tertekan nih sama situasi-situasi ini. Sedangkan kalau kita ngomongin yang sehat, jadi kita bisa saling bersinergi dan tetap terkoneksi sama diri kita dan orang di luar diri kita. Kita harus mengatur dan menakar diri kita. Oke, gue tuh mau diterima, tapi realistis deh. Sekarang kapasitas gue kan belum bisa bahasa Inggris lancar, terus belum bisa public speaking, latihan dulu deh gitu. Latihan bahasa Inggris, oke, ikut les bahasa Inggris. Mumpung nih masih kuliah di semester 3 atau semester 5, masih keburu. Belajar dulu deh public speaking, latihan, ini, itu, dan lain sebagainya. Lama-lama, dia jaraknya kan semakin tipis tuh. Yeah. Nah, pas dia udah lulus kuliah, udah dinyatakan lulus, dia mulai cari pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa mencapai dengan progres yang oke, optimal, gak terlalu nyusahin. Mungkin dia ngirim CV cukup 10 kali atau 100 CV disebar ke perusahaan-perusahaan, udah dapat. Mungkin wawancara dan ini mungkin 20 kali gitu ya, dengan segala macam assessment dan wawancara, dapat akhirnya. Dibandingkan dia nggak ngelakuin apapun nih, tapi cuma pengen aja idealnya tampil, kelihatan gitu. Akhirnya ya mungkin ngelamar sampai 10.000 perusahaan juga nggak diterima kan. Tadi kan kamu menyebutkan symptoms ya, resah, cemas, cemas gitu ya, nggak nyaman dan kemudian merasa demotivated. Berarti itu adalah symptoms di mana antara hubungan actual self dan ideal self semakin jauh. Iya, itu salah satu cirinya yang bisa kita melihat ke dalam diri kita, seberapa sering sih kita konflik dengan diri kita sendiri. Kalau di luar dari urusan pekerjaan nih Mas nih, yang sehari-hari deh kita alami. Contohnya kita berrelasi sama keluarga kita. Kita punya bayangan ideal self kita tuh punya keluarga yang harmonis. Tapi actualnya di keluarga tuh selalu berantem aja gitu kan. Nah, harusnya kan selalu ada solusinya untuk memecahkan masalah ini dan membuat kondisinya bisa lebih kondusif di keluarga tersebut. Kalau nggak terjadi, itu akan ngerusak semua. Mentalitas dia rusak, bikin dia jadi mungkin bukan cuman yang frustrasi, cemas, atau ngerasa depresi gitu, tapi bisa punya gangguan mental yang lebih parah dari itu. Bisa ngalamin disasosiasi atau keterpisahan dengan dirinya, bisa jadi halusinasi, bisa jadi paranoid, bisa jadi traumatik, dan macam-macam gitu kompleksitasnya. Jadi tergantung dari seberapa besar jarak dan seberapa berat masalah yang dihadapi di jarak antara actual self dan ideal self-nya dia. Ditambah lagi mungkin pressure di lingkungan ya, yang menuntut A, B, C, D, terus harus posting A, B, C, D. Akhirnya kayak yang diposting tuh mungkin ya bener-bener 100% sebuah pencitraan ideal self. Pasti yang dong. Makin menjauh karena ada pressure kanan, social media pressure kanan kiri. Teman-teman gue begini masa gue enggak, gitu-gitu ya. So that insecurity. Kalau insecurity pasti tinggi sekali dan itu bisa lead to anxiety disorder ya. Karena kalau kita ngomongin yang benar influencer main di social media, pasti semua pencitraan itu arahnya kan untuk bisa terkoneksi dengan audience. Gimana membangun brandingnya dia secara konsisten dan terus menerus sampai ada hasilnya. Untuk beberapa orang dia beruntung, mungkin dalam proses dia membangun niche personal brandingnya dia akhirnya tercapai dalam waktu yang singkat, misalnya 1 tahun, misalnya 2 tahun. Tapi ada yang udah 10 tahun followernya nambahnya dikit gitu. Ini adalah sesuatu gap yang kenapa ya kok hidup gue gini ya gitu. Tapi pengen terus gitu menuju ke actual, menuju ke ideal self-nya dia terus dari actual self-nya dia yang dia nggak tahu, dia tidak bisa menakar sebenarnya kapasitas dirinya tuh sebesar apa,
seberuntung itukah dibandingkan influencer lainnya. Nah ini nanti ujungnya sebenarnya kan berdamai dengan diri sendiri gitu ya Mas. Tapi kalau kita ngelihat dari pekerjaan influencer dan kita ngomongin tentang sosial media, kita ambillah contohnya fashion influencer gitu ya. Berapa banyak coba uang yang harus dikeluarin, atau mungkin dia perlu mikir otaknya secara kreatif untuk bisa ya udah kerjasama sama beberapa orang untuk bisa menunjang gitu dengan gaya fashion yang berbeda-beda, belum nanti make upnya, belum nanti lighting fotonya dan lain sebagainya. Itu komposisi yang panjang banget urutannya, yang orang lihat cuman kayak gunung es aja. Di atasnya itu adalah si konten sosial medianya dia, wah dia keren nih. Tapi di bawah itu yang tidak terlihat kan bagaimana dia membangun cerita, bagaimana dia nulis captionnya, bagaimana dia syuting atau fotonya, bagaimana dia memilih baju-bajunya, apakah dia sendiri atau dia punya tim, lalu konsistensi gayanya, lalu bagaimana menunjang tiap hari fotonya dengan baju yang berbeda juga gitu. Itu kan banyak banget aspek. Lelah kan? Lelah banget. Sedangkan orangnya actual self-nya, mohon maaf nih, modalnya terbatas. Itu stres loh. Kebayang, gue langsung pusing nih Sam. Kak, berarti setiap orang harus true to themselves dong. Tapi kalau untuk kita mendekatkan antara actual self and ideal self. Kalau kita nggak true to ourselves, akhirnya jadi halu kan. Jadi pencitraannya makin gila. Jadi kayak kesetanan gitu. Well, kalau itu bagian dari hidupnya dia dan dia ditunjang oleh banyak aspek. Misalnya orang tuanya ada bisa support gitu, atau dia punya teman-teman yang kerja di brand-brand tertentu yang bisa mensuplai baju untuk dia, oke, gitu kan. Tapi kalau dia nggak punya support system yang sangat baik ini, ya dia mau sampai kapan ada di situasi seperti itu kan. Makanya nanti jadi ujungnya hidupnya dia jadi nggak terarah hanya untuk mengejar ideal self-nya dia menjadi sukses dengan pencitraannya dia. Saya suka banget dengan analogi yang kamu bilang tentang seperti di dalam rumah. Itu kan keren ya, maksudnya terbayang karena kita semua selalu dibesarkan dengan keluarga yang berbeda-beda dan kita bisa nyambung dengan situasi yang kamu sampaikan. Seolah-olah di rumah tentram damai tapi actualnya nggak tentram damai. Akhirnya banyak konflik kanan kiri. Nih sekarang situasi ini sangat jelas dan bisa dibayangkan oleh semua orang. Ini satu anak ini nih misalnya, terlepas dari upbringingnya seperti apa gitu ya, terus dia mau survive di kehidupannya dia kan, berangkat dari first jobber, naik karir dan seterusnya. Tapi yang dia lihat ternyata terlalu jauh banget yang dia impikan. Jadi kayak terlalu tidak membumi, terlalu ngayal jauh banget. Akhirnya kemudian pencitraan yang dia buat baik secara online maupun offline itu selalu dia buat terus menerus. Terus dari mana kita bisa tahu bahwa bohong nih? Dia bohong. Can we tell them like right away? Ini menarik banget loh pembahasannya Mas Erwin. Seriously? Panjang loh ini. Please. 48 jam gitu. Ayo sikat. Banyak yang sekarang menggunakan analogi fake it till you make it. Satu sisi itu bisa jadi benar ketika kita benar memproyeksikan law of attraction kita. Tapi di psikologi ada yang namanya being realistic. Oke, kita bisa gitu ya mencapai itu, tapi kapasitas diri kita mumpuni nggak? Paling nggak kalau kita nggak punya apa-apa, kita punya keberanian, Mas. Berani nggak? Kalau kita berani dan kita punya perhitungan yang oke, secara nalar, cara berpikir kita sehat nih, just do it, pasti jadi. Makanya ada cerita-cerita orang kisah sukses yang dulunya hidup susah banget, tinggal di panti asuhan, miskin banget, tahu-tahu sukses. Ketika mereka dewasa dan jadi pengusaha kaya raya gitu, jadi orang yang disegani, bisa punya ini punya itu dan ya benar-benar sukses gitu. Tapi itu benar mereka lakukan karena mereka jalan secara konsisten. Itu kan yang namanya personal branding atau pencitraan yang sebenarnya perlu kita lakukan secara konsistensi terus menerus sepanjang akhir hayat kita gitu. Bukan cuman cuman sebulan doang ya nggak jadi ganti lagi nggak bisa kayak gitu kan. Nah kalau kita
bicara tentang kondisi anak yang dia mau keluar, dia mau mulai dari bawah, dia mau sampai nggak tahu lah suksesnya itu sebesar apa gitu. Kita menyadari nggak ada banyak hal yang perlu kita improve dari diri kita secara sadar. Kalau kita menyadari banyak hal yang perlu kita improve dan kita mau melakukan improvement itu bakal kejadian. That law of attraction. Yes. Karena kalau di psikologi juga ada namanya self efficacy, Mas. Bagaimana kita merasa yakin dengan kapasitas diri kita, dan semakin kita ngerasa yakin kita bisa, kita akan semakin didekatkan dengan prestasi-prestasi yang kita inginkan. Tapi again ya, harus realistis. Ibaratnya gini, kita jadi tukang bubur mau naik haji, penghasilan kita dari jualan bubur tuh berapa banyak sih sebulan, dan kita bisa nabung berapa banyak. Kira-kira mungkin gak dalam 1 tahun kita naik haji? Kalau dia adalah orang yang sangat beruntung dan dia seperti menang undian gitu ya, berhadiah, bisa aja. Gak ada yang mungkin di dunia ini. Tapi kalau kapasitas diri dia adalah seorang pekerja keras dan dia gak pernah menang undian berhadiah, dia gak pernah punya keberuntungan seperti itu, maka akan sangat sulit kalau dia mengandalkan keberuntungan dari undian berhadiah. Dia harus kerja keras, dia harus nabung, dia harus gimana caranya bubur ini jadi melejit, jadi viral, jadi banyak yang datengin dan beli di situ, mungkin buka cabang dan lain sebagainya. Mungkin dia bisa naik gaji akhirnya dalam waktu 5 tahun, bukan dalam waktu 1 tahun. Jadi ada sebuah bentuk pengakuan diri setelah berani mengambil resiko dan berproses, tapi juga harus kembali ke realistis itu. Yes, tahu diri kita dulu, tahu kapasitas kita secara sadar, dan kita tuh sebaiknya hidupnya seperti apa dengan versi kita yang sekarang ya, sebelum improvement. Dan ketika kita memproyeksikan diri kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu, let's say lah, aku pakai contoh aku nih, Sam adalah seorang psikolog gitu, dalam 5 tahun ke depan misalnya ada yang nawarin gitu kan, ini ikutan yuk gitu pemilu jadi caleg gitu kan, mungkin gak sih gitu dalam waktu yang sangat singkat, ini udah bulan November, udah gak mungkin daftar, terus bulan Februari udah mulai pemilihan kan, mungkin gak dalam waktu sesingkat itu ikut pendaftaran? Udah gak mungkin kan, gak realistis. Yeah. Mimpi gitu, halu bener. Tapi kalau misalkan dalam 5 tahun ke depan ditawarin lagi dan durasinya udah dibangun dari mungkin 2 tahun sebelumnya, udah ada penjajakan, udah ada pengenalan, udah bisa membangun, nanti kita mau merencanakan pada saat proses sebelum pemilu dan lain sebagainya, pendaftarannya, mulai kampanyenya, progresnya seperti apa, dan itu bisa jadi. Tapi nggak besok yang tahun depan di tanggal Valentine itu gitu. Berarti kan perlu diukur dong. Yes. Selain ada realistis yang membuat kita bisa sadar apa yang mau kita capai, dan pandai atau harus mengukur itu dengan langkah demi langkah dong. Iya. Supaya universe will call. Yes. And coming back to us. Iya, betul. Kalau kita ngomongin selebriti gitu Mas, pasti kan ada aspek dia adalah selebriti yang pekerja keras, dia dihormati dan disegani memang karena aktingnya segitu bagusnya, sama ada yang dia cuman karena faktor beruntung aja deh gitu, aktingnya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi dia selalu dapat peran yang oke gitu, orang senang sama dia gitu, kayak ya punya. Itu yang inisialnya, oh bukan ya? Nggak ngomongin orang. Maaf, bercanda. Oke, iya gitu kan, tapi setuju. kok dia bisa bertahan ya di industri entertainment selama itu gitu, 10 tahun, 20 tahun dia tetap ada di situ gitu kan. Sementara ada orang yang dia tuh nggak pernah loh main peran yang besar, tapi aktingnya sebagus itu, dan dia harus belajar acting. Dan dia setiap kali mau main film dan lain sebagainya pasti ada coachnya yang ngajarin dan ngejagain dia supaya dapet feel-nya ketika dia acting gitu. Itu kan sesuatu hal yang benar-benar beda banget secara karakter. Ya emang yang satu
ya udah hoki aja lah, mukanya blasteran, cantik, ganteng gitu kan. Yang satu mohon maaf nih gitu, ya secara visual penampilannya nggak secantik atau seganteng yang beruntung ini gitu. Itu akan menjadi social comparison yang bikin ya masyarakat akhirnya menilai, dan industri itu secara nggak langsung tetap akan menilai kayak kamu cocoknya jadi peran yang ini nih gitu. Tapi dia konsisten, dia akan dipakai terus gitu. Mau sampai udah tua juga perannya selalu ada, dibandingkan yang ya misalnya dia sangat beruntung, dia selalu dapat peran yang besar-besar tapi usia dia cuma 10 tahun di industri itu. Kan bisa gitu juga kan, Mas? Bisa. Iya. Jadi bagaimana seseorang juga selain mengukur dan juga menerima dirinya. Iya. Supaya dia bisa tahu di mana dia berada dan di mana dia bisa mencapai apa yang dia inginkan dengan realistis. Betul. Realistis adalah kunci. Kalau kita ngomongin pencitraan ya. Cuma kan nggak semua orang punya kesadaran itu ya, Sam. Di dalam pekerjaan aja, di kantor misalnya, kita ketemu orang-orang yang banyak, training demi training, seminar demi seminar, talk show demi talk show. Kita melihat banyak orang di sekeliling kita yang kemudian kadang-kadang nggak aware dalam membangun semua yang dia inginkan. Betul, aku setuju. Bisa jadi juga mereka jadi nggak aware karena ada banyak tuntutan atau ada banyak pengkondisian di masa kecilnya dari pengasuhan yang punya banyak angan-angan. Nanti kamu kalau udah besar banyak duit ya, nanti kamu kalau udah besar banyak duit ya gitu. Yang dianggap oleh orang tua tuh seperti doa. Tapi itu masuk ke subconscious mind-nya kita, jadi autopilot-nya kita, yang jadi bikin kita selalu mengejar, gue punya banyak duit gitu. Akhirnya iya kalau kita seberuntung itu kan rezekinya, tapi kalau kita nggak seberuntung itu rezekinya, kita jadi sulit untuk berdamai karena kita ngerasa kita perlu selalu mencari hal yang mendukung apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Nah ini kesalahan cognitive bias kita, Mas. Ketika kita mencari hal yang mendukung itu, akhirnya kita jadi nggak realistis dan semakin nggak sadar sama kapasitas diri kita dengan potensi yang kita miliki. Perlu nggak sih journaling untuk membantu seseorang punya awareness yang tinggi tentang proyeksi dirinya antara actual dan juga ideal self mereka, journey-nya mereka, being realistic but also optimistic at the same time? Yang lagi tren itu sebenarnya istilahnya shadow work. Shadow work. Shadow work. Jadi gimana kita ini shadow work tuh sebenarnya dari psikolog Jung. Carl Jung. Ya, Carl Jung, orang Swiss. Ya. Sama dong. Sama dirimu. Iya. Nah, ya dia yang memperkenalkan kalau kita tuh punya shadow dalam diri kita dan kita bisa melakukan shadow work, dan ketika kita melakukan itu sebenarnya kita mengenali apa sih sisi-sisi jelek dari diri kita yang perlu kita sadari. Dan itu bisa dengan journaling, bisa dengan meditasi, bisa dengan kita ngomong sama psikolog atau terapis, bisa dengan kita bikin gambar, bikin karya seni, dan banyak hal sebenarnya di dunia ini kan simbolik sifatnya, Mas. Iya. Jangan-jangan selama ini tuh kita udah banyak ditegur loh sama universe. Bangun dong kamu gitu. Tapi kita selalu denial sama teguran-teguran itu. Wow. Yang akhirnya bikin kita ya semakin kepleset terus gitu. Simbol-simbol itu. Tapi dari mana kita bisa tahu itu ada teguran kecil, toyoran, kalau kitanya nggak sadar karena kita living in our fantasy? Makanya perlu membangun kesadaran. Nah, membangun kesadaran itu boleh yang suka nulis, suka journaling, kita lakukan dengan journaling. Boleh kita lakukan dengan kita belajar untuk meditasi, bersifat mindfulness gitu. Be here and now, in the moment gitu. Jangan ngawang-ngawang dulu lah gitu kan. Ada juga yang ya mungkin kita butuh mentor, butuh psikolog, mungkin gak harus psikolog, tapi orang yang ada di sekitar kita, significant others yang bisa ngebimbing kita. Karena banyak orang sibuk untuk tidak menjadi dirinya hanya demi diterima oleh orang lain. Aduh, sibuk untuk tidak menjadi dirinya agar dia diterima dengan oleh orang lain, kayak people pleaser. Iya, biasanya semua fear of rejection.
Karena takut dari ditolak. Yes, karena dari kecil kalau nggak bersikap baik, orang tua nggak sayang. Ada rasa ketakutan itu. Itu unconsciously. Yes. Bagaimana kita bisa punya self awareness yang tinggi bahwa selain meditasi, yoga kali, ketemu dengan seseorang yang kita anggap mampu, mentor dan lain-lain, tapi kalau seseorang nggak punya kapasitas itu, Sam, hidup sendiri nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Maaf ya Sam ya. Menurut saya dari apa yang saya lihat, orang tuh bisa macam-macam bentuk kesadaran dalam dirinya. Yes. Pertama ada orang yang perlu jatuh berdarah, mampus lo, gitu, goblok lo, gitu misalnya. Lo gara-gara lo nih dia berdarah, terus dia sadar, aduh, jadi besok gue nggak boleh gitu lagi. Ada orang yang bisa membayangkan ketakutan, aduh kalau gue nggak realistis, kalau gue palsu, gimana hidup gue ntar gimana gini. Akhirnya dia hidup dengan tadi shadow world, work ya, work RK kerja, iya. Shadow work mereka. Terus mereka ngeliatin, terus mereka ini, aduh gue kayaknya nggak bisa nih kalau gini, gue mesti berubah deh, gue harus lebih realistis gitu. Ada orang yang model kayak begitu juga. Ada orang menurut saya yang nggak sadar aja sampai mati. Ada. Iya maksudnya ada. Bener gak sih ada 3 model manusia itu? Ada yang memiliki dengan berbagai macam awareness yang mereka punya, dengan resiko masing-masing kan. Yes. Ada. Terus bagaimana orang nih yang sekarang lagi dengerin kita, terlepas dia punya support system atau enggak, dia bisa kembali ke self awareness dia dan untuk tahu bahwa something went wrong, I need to change. It's all about ego. Oh gitu. Yes. It's all about ego. Yes. Please explore more. Jadi kalau kita ngomongin ego, itu kan teorinya dari Sigmund Freud ya Mas. Ada id, super ego, dan ego. Id ini kan dorongan kita, super ego tuh pembelajaran moral kita kan. Ketemu nih di ego. Egonya gimana? Cara represent dirinya dia. Cara dia untuk memutuskan sesuatu hal dari dorongan drive-nya dia, dari dalam dirinya dia, maunya apa, lalu secara norma sosialnya, pembelajarannya dia, diajarinnya seperti apa. Ketemu kan sebenarnya di tengah-tengah kan. Tapi pada saat proses itu banyak sekali terjadi hal yang pokoknya gue gak mau, karena gue adalah gue, dan dia akan sibuk untuk membela dirinya, karena lebih mudah kita untuk membela diri kita daripada kita berubah. Lebih mudah untuk kita judge orang lain daripada kita memahami orang lain. Udahlah dia tolol aja gitu, udah tinggalin aja, itu lebih gampang kan, daripada kenapa ya dia bisa jadi sedepresif itu, kenapa ya kok dia tuh orang yang paranoid, kenapa ya, aku mau dong dengar ceritanya dia, dengar kisah hidupnya dia. Lama Mas, 1 tahun 2 tahun belum tentu beres. Bener. Ya kan? That's why psikolog itu pekerjaannya segitu tricky dan sangat challenging, karena kita perlu memahami orang yang datang sebagai klien kita, bagaimana sih caranya gitu. Orang itu bisa terbuka, akhirnya muncul kesadaran dengan pertanyaan yang dilontarkan gitu. Makanya kan kalau kami gitu ya belajar, bukan masalah kita memberikan jawaban, tapi bagaimana kita membuat pertanyaan yang bagus. Dengan pertanyaan yang bagus itu akan membuat kesadaran orang jadi tergugah. Artinya yang kamu sampaikan, untuk seseorang punya kesadaran penuh, dia tidak boleh mengandalkan egonya atau tidak boleh meninggikan egonya. Kira-kira gitu sih. Boleh dibilang seperti itu, tapi lebih tepatnya mungkin kita mundur 1 langkah untuk mengizinkan diri kita menjadi observer tentang diri kita. Like detach? Bukan detach, tapi kita hanya mengamati. Contoh nih, orang suka nggak tahu nih, proses meditasi itu kayaknya tarik nafas, inhale, exhale gitu ya, hening gitu. Ya, kita cuma duduk diam 5 menit. Coba apa aja yang muncul di pikiran kita. Aku gak suka nih sama orang ini. Aku sebel nih sama si mama. Benci banget nih si pacar aku gini nih. Itu semua pikiran-pikiran yang ada di dalam otak kita terus-terusan bekerja kan.
Nah itu yang kita amati. Kalau kita journaling, ada di proses kita menulis itu kita baca ulang, Mas. Oh ternyata gue ngomong ini ya sama ini. Oh ternyata ini jadi masalah ya. Oh ternyata personal language gue tuh seperti ini, selalu ada ya kan gitu. Oh ternyata personal language gue jelek banget ya gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang kita akhirnya mulai menyadari, mulai belajar gitu. Tapi ada orang yang dia gak bisa memproses itu sendiri, memang butuh orang lain untuk mendampingi supaya akhirnya ada dapet aha momennya, oh iya mau dong gitu, belajar lagi yuk gitu. Dan itu semua adalah satu dari proses perjalanan hidup kita di persimpangan jalan ketika kita memutuskan. Biasanya tuh fase dari remaja akhir masuk dewasa awal, gue pengen punya certain qualities di dalam diri gue apa aja ya. Itu kan proses yang kita benar-benar udah berpikir matang, kita udah lebih stabil emosinya gitu. Mikirin resiko. Ya benar. Di situ kan kita akhirnya punya value yang kita tetapkan di diri kita sendiri, terlepas kita datang dari keluarga yang backgroundnya macam-macam itu. Nah kalau aku personally, gue pengen jadi orang yang lifelong learner gitu. Sepanjang hidup gue mau selalu belajar. Orang ngasih kritik, gue akan terus berusaha untuk improve. Gue pengen ngasih yang terbaik buat orang yang mungkin kalau sekarang gak bisa ya paling gak 5 tahun lagi bisa deh gitu. Itu kan sesuatu hal yang si Sam harus belajar terus loh. Gimana sih jadi grounded, bisa jadi humble, bisa ngomong selancar ini sama Mas Erwin tuh juga belajar loh gitu. Bukan yang tiba-tiba Sam yang dulu pendiam gak bisa ngomong gitu kan, bukan seperti itu proses perjalanan hidup. Pertanyaannya, mau gak sih kita ada di dalam proses itu? Karena gak banyak orang yang mau dalam proses loh Mas. Maunya instan. Iya betul. Ketika kita maunya instan, nah kita balik lagi tuh, konflik-konflik itu yang datang dalam diri kita. Berarti bisa dibilang orang yang egosentris adalah orang yang tidak memiliki awareness. Gak bisa dibilang gitu. Bisa jadi dia aware tapi cuma gak mau aja karena susah. Jadi gak berdamai sama dirinya, gak menerima dirinya. Iya, jadi dia memberikan tuntutan kepada orang lain, lo terima gue aja. Jadi gini, bos gue rese gitu. Kan gue orangnya gini, kenapa dia gak bisa terima gue? Kan dia bos. Dia akan selalu mencari kesalahan dari orang lain. Tapi dia sadar dirinya seperti itu. Bener. Melelahkan loh kalau ketemu orang kayak gitu. Pasti. Yes. Jadi gimana caranya supaya kita bisa kembali ke root kita, ke purpose kita. Dan tadi kamu sempat ngomong tentang law of attraction, very interesting. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Terus yang saya tahu, saya saat ini punya kapasitas seperti ini. Saya masih kecil sekecil ini, tapi saya punya bayangan. Saya ngebayangin diri saya nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya akan mencapai titik ini. Terus saya berdoa, berusaha, bekerja, melewati proses dari actual self. Pelan-pelan saya kembangkan, saya deketin, lama-lama saya sampai. Dan akhirnya universe akan memberikan itu kepada saya gitu. Itu proses, bisa kan proses itu kan Sam? Boleh, bisa contoh nih kalau kita ngomongin law of attraction ya, yang paling gampang kan ada latihannya tuh Mas. Kayak misalnya coba kita bayangkan dulu, kita resapi saat kita mulai manasin mobil kita mau pergi ke mall gitu, kita dapat tempat parkir yang kita mau di mana. Ya kalau misalnya kayak aku gitu ya, ke salah satu mall pasti aku pengen lantai yang paling atas. Aku nggak mau kalau sampai ke bawah-bawah turun gitu. Tapi ada orang yang nggak apa-apa deh, yang penting di depannya pintu masuk gitu. Jadi mau itu B4 sekalian gitu ya, yang penting depan pintu masuk, nggak jalan jauh gitu kan. Nah itu adalah preferensinya kita. Kita sukanya yang seperti apa, yang memudahkan bagi kita itu seperti apa. Lalu kita mulai bayangkan kan, dapat nih gitu. Udah kita resapi, kita yakini, habis itu jangan kita pikirin lagi. Jalan masuk mall gitu, dapet deh gitu. Itu adalah latihannya. Nah atau misalkan kayak kita tuh bukan orang yang terlalu beruntung banget, tapi lagi ada undian untuk dapetin voucher belanja sebanyak 1 juta misalnya gitu. Bisa nih kayaknya dapet. Aku udah dapet vouchernya sebanyak 1 juta, terima kasih, alhamdulillah, puji Tuhan. Dapet nih gitu. Nanti mau dipakai apa ya gitu.
dapat beneran nih gitu pas dipanggil undiannya. Nah, itu adalah latihan yang perlu kita bangun untuk meningkatkan keyakinan diri kita bahwa semesta ini bekerja dengan caranya untuk selaras dan bersinergi dengan diri kita atau apa yang kita harapkan. Otak kita itu sangat lihai. Ketika kita berfokus dengan hal-hal yang negatif, kita akan mendapatkan hal yang negatif juga. Tapi kalau kita berfokus dengan positif, gak selamanya juga kita akan mendapatkan hal yang positif. Karena itu bikin kita jadi semakin candu dengan hal yang positif. Makanya kenapa kalau aku selalu bilang being realistic and optimist. Kita realistis dengan kapasitas diri kita saat ini, tapi kita terus optimis bahwa apapun hasil usaha kita, apapun hasil pemikiran kita, itu akan mendekatkan kita dengan banyak hal kebaikan. Gitu. Jadi kalau orang yang berpikir tentang apa yang akan didapetin kemudian dan membayangkan dan meresapi, dia bisa mendapatkan itu walaupun tidak selalu beruntung. Tapi kalau orang itu pencitraan bisa juga nggak dapat. Kalau dia pencitraan nih, dia nggak actual self-nya nggak ada, gitu. Apakah si universe ini, the law of attraction, the law of universe ini akan bisa berlaku hanya untuk orang-orang yang actual self? Kalau yang ideal self gak bisa karena lu terlalu halu, lu terlalu pencitraan gitu. Oke, kalau pencitraannya berupa akun, berupa produk, dia ya ibaratnya kalau jadi influencer kan berarti dia akunnya dia tuh produknya kan. Itu bisa aja diproyeksikan karena itu seperti company. Gitu mau achieve-nya apa gitu kan. Tapi dia di balik layar jadi dirinya dia sendiri balik lagi. Dia bisa memisahkan itu enggak? Kalau dia bisa memisahkan ini adalah pekerjaan gue, ini adalah si layar itu gitu. Me just being me gitu. Kalau aku misalnya kayak aku gitu ya, dengan segala macam aku konten-konten di Instagram itu gitu. Ketika aku sendiri ya, aku tetap jadi dirinya Sam loh. Aku bukan tiba-tiba di mana pecicilan gitu kan. Jadi aku bisa memisahkan. Itu kesadaran, itu bisa memisahkan. Dan kita secara sadar memang memisahkan itu. Tapi kalau misalkan orang yang dia nggak sadar karena dia mengejar, ya nggak tahu ya mengejar kehaluannya mungkin gitu, ya itu akan semakin sulit. Karena dia percaya bahwa oh ya dengan gue halu bisa aku tercapai, jadinya positif skizofrenia. Karena tidak ada aksi yang nyata, karena mimpi sebatas mimpi. Jadi ketika kita pun melakukan law of attraction, kita memproyeksikan diri kita, kita membayangkan, memvisualisasikan diri kita, mungkin pakai visual board dengan gambar-gambar, dengan tulisan kita latihan. Ada nggak usahanya? That's it. Bener banget. Kalau cuma nulis doang, ngemeng doang, nato dong. Nggak ada action, nggak ada result juga kan? Nggak ada. Effortnya yang mesti gede dong Sam untuk mendekatkan antara actual self dengan ideal self, karena semua orang ingin self improvement, semua orang pengen hidupnya lebih baik, semua orang pengen mobilnya lebih oke, kehidupannya lebih baik, lifestyle-nya dan segala macam kan. Itu kan harus kita upayakan dan dengan effort yang bagus kan. Kalau filosofinya Cina dari Chinese ya, itu kan keberuntungan itu bagian dari bagaimana kita berusaha. Tapi saya juga dengar kalau lingkungan juga memberikan pengaruh yang besar ya Sam? Environment. Inner circle kita katanya. Kata teorinya 5 orang pertama yang dekat sama kita itu sangat mempengaruhi kondisi diri kita. Terus nanti ada layernya lagi gitu kan. Ada 10, 15 gitu kan. Nah itu ketika kita frekuensinya berubah, kita punya mindset yang beda, kita akan semakin dipertemukan dengan orang-orang yang mindsetnya sama. Jadi kalau kita masih punya mindset yang jelek gitu, kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya mindset yang kira-kira sama. Nah proses kita bertransformasi itu adalah proses yang paling sulit, karena kita harus mengingat ketika kita mau jadi lebih baik untuk mencapai tujuan kita, kita harus berani melepaskan dan merelakan orang yang lama kita tinggalkan. Pada saat ini mungkin kita nggak bisa sepaham dulu,
dengan proses perjalanan kita. Tapi setelah 10 tahun, kok kita ketemu lagi ya sama orang lama itu? Oh iya, dia udah berubah frekuensinya. Dia udah jadi sama nih posisinya sama kita, yang udah berubah, yang udah lebih berprestasi gitu. Akhirnya kan ketemu lagi di circle yang sama lagi. Makanya kan ketika kita proses transisi dari SMA, kuliah, terus kerja, terus suka ngilang kan pertemanannya kan. Nanti di usia 30 tahun lebih baru, lu ketemu lagi gimana gitu. Itu kan proses perjalanan hidup tiap orang. Iya. Mungkin gak juga benang merah untuk menyatukan antara ideal self dan juga actual self and ideal self, dan juga si law of attraction ini adalah tadi kan jurnal, gambar segala macam. Bisa juga nggak kita membuat sebuah self portrait? Harus dong. Harus ya. Tapi dilakukan dengan kita sadar ya, maksudnya realistis tentu. gitu. Ibu jangan nunjuk-nunjuk Bu. Saya jadi takut Bu. ada nyamuk ya. Nyalain sinyal. Jadi kita perlu juga harus kalau tadi saya bilang kita harus membuat self portrait untuk ngebayangin diri kita in the future. Iyalah, Mas. Iya. Kamu bikin itu juga? Oh iya. Tentu. Wow. Jadi gini, aku merasa bahwa aku tidak seberuntung kakakku. Aku orang yang harus kerja keras lebih gitu untuk bisa ada di posisiku sekarang. Jadi pada saat dari mulai kuliah aku udah tahu tentang potensi diriku, dan aku melakukan law of attraction dengan aku bikin visual board, aku nulis journaling gitu. Aku bikin gitu kayak ini si Sam gitu dengan segala harapan pencapaiannya itu apa aja. Aku tulis tuh aku mau lulus tahun berapa, IPK-nya berapa gitu. Nah, itu menjadi satu harapan yang aku tuliskan, aku bikin visual board-nya, aku pajang di depan meja belajarku yang baru bangun aja udah langsung lihat itu gitu kan. Jadi itu merangsang otakku terus gitu Mas. Jadi afirmasi. Jadi afirmasi yang bikin aku terpacu. Sam motivasi dong. Kan lo pengen lulus tahun segini dengan IPK segini. Kecapek nggak? Wah Mas, kecapeknya lebih dari yang ditargetkan. Aku cuma nulis kayak IPK-nya 3,5 gitu. Alhamdulillah 3,8 sekian gitu. Wow. Bukan sombong loh. Jadi bonus gitu kan. Pencapaiannya jadi bonus karena pada saat membuat itu dilakukan secara sadar, tujuannya untuk berproses, bukan untuk dapat hasilnya aja. Jadi udah oke, minimal 3,5 ya gitu. Tapi ketika dapatnya 3,8 sekian ya rasanya wah ternyata gue bisa lebih dari yang kemarin ya. Karena aku being realistis ketika aku set the target. Kalau misalnya aku nulisnya 4, masuk akal gak sih Sam? Kayaknya gak masuk akal deh. Aku nulisnya 3,8, kayaknya gak masuk akal deh Sam. Lu yakin lo mau belajarnya kayak gimana, masih bisa main-main gak Sam gitu. Dan jadi step back yang itu kamu bilang itu ya. Dalam proses membuat si self portrait kita juga perlu step back untuk mengukur. Ya betul. Balik lagi mengukur diri kan, kapasitas kita dan bagaimana kita ingin berjuang. Aku pada saat kuliah aku bisa merelakan aku tidak banyak bergaul loh. Benar-benar kayak hampir jadi kutu buku gitu, gaulnya cuma di kampus, nggak kemana-mana. Tapi ya itu yang aku mau korbankan. Jadi memang harus ada pengorbanan ya. Harus ada. Kalau enggak kan nggak mungkin kita dapetin semuanya dengan mudah dan gampang tanpa pengorbanan. Ya, perjuangan. Yes. Oke, Sam, very interesting. Saya mau nanya 3 pertanyaan terakhir. Wow, dalam nih. Oke. Yang pertama, apa yang dapat membuat hal apa yang harus mereka lakukan untuk seseorang bisa sadar penuh tentang dirinya dan tujuan hidupnya? Cari tahu tentang dirinya. Udah sampai kena mic. Cari tahu tentang dirinya dia dengan cara sebisa mungkin apapun. Tools di zaman sekarang ini banyak banget. Boleh ke psikolog, boleh tes kepribadian, boleh pakai astrologi, boleh pakai human design. Carilah orang-orang yang tepat dan kredibel untuk melakukan semua hal itu, mengevaluasi diri kita dan kita ambil intisarinya. Tapi jangan lakukan sendirian di awal. Harus ada yang mendampingi. Kenapa? Karena ketika kita berusaha napak tilas tentang diri kita, kita cari tahu tentang diri kita dan kita nggak ada support system yang megangin kita gitu, itu juga bisa bikin kita jadi lost. Karena ketika kita mendapatkan informasi itu kan banyak banget kan Mas. Laporan hasil pemeriksaan psikologi saja bisa berlembar-lembar gitu kan. Dan ketika kita tahu, oh ya, lalu apa intisarinya?
itu kan satu persatu harus oke, oh ini begini, oh ini kualitas diri aku dan lain sebagainya. Itu menjadi refleksi kita semua. Oke, thank you, keren banget. Kedua, cara terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri. Menerima diri sendiri yang memang berat, tapi sadarilah apa yang menjadi good qualities dari diri kita dan bad qualities dari diri kita. Kita harus tahu. Dan kita nggak mungkin hidup cuman dengan good qualities atau bad qualities. Orang yang terlalu sering dikecil-kecilkan dalam pola pengasuhannya dia atau di sekolah akan punya kecenderungan gampang menilai dirinya secara negatif. Tapi orang yang sering diagung-agungkan akan lebih kecenderungan ngelihat dirinya secara positif aja. Being objektif dengan diri kita itu penting. Jadi sadari positifnya apa, negatifnya apa, lalu ini mau di merger atau mau diapain nih. Paling enggak kita menyadari, oh iya, gue tuh orangnya ini loh. Itu gue misalnya kayak, gue tuh orangnya malas loh. Nah ketika kita tahu kita orangnya malas, apa PR kita supaya meminimalisir si malas, bukan menghilangkan malas. Karena menghilangkan malas tuh bisa tahunan gitu ya, tapi meminimalisir supaya paling enggak kita jadi lebih rajin dikit deh gitu. Cara terbaik untuk dapat mengendalikan diri supaya tidak jadi egosentrik. Susah ya. Terakhir. Banyak bersyukur, banyak melihat dari kacamata atau sepatu orang lain, karena dari situ kita bisa belajar untuk berempati. Kalau kita nggak punya empati dan kita sibuk dengan diri kita sendiri, sadarilah bahwa itu kita memiliki luka yang besar di dalam diri kita dalam perjalanan hidup kita.